Oke, halo semua. Ketemu lagi di mata kuliah perencanaan bisnis. Ini pertemuan kedua. Sekarang kita akan bicarakan mengenai model perencanaan bisnis ya. Oke, kapan sih perusahaan itu harus menulis perencanaan bisnis? Itu tergantung kebutuhan dan keinginan perusahaan. Ada perusahaan yang menulis perencanaan bisnis setelah selesai melakukan semua analisis yang dibutuhkan. Namun ada juga perusahaan yang menulis perencanaan bisnis sembari melakukan analisisnya. Lalu bagaimana sih cara menulisnya? Yang pertama harus ditulis dalam perencanaan bisnis itu adalah executive summary. Apa itu executive summary? Executive summary itu isinya adalah tujuan perusahaan, latar belakang, visi misi, seperti itu. Nah, kenapa executive summary ini harus ditulis terlebih dahulu? Karena dengan adanya executive summary ditulis terlebih dahulu, ini akan menjadi guideline atau semacam arah ya, penunjuk arah bagaimana perusahaan harus menulis perencanaan bisnisnya. Jadi tidak melenceng dari tujuan awal perusahaan. Nah, bagaimana informasi perencanaan bisnis itu harus dikelola? Akan sangat berguna jika informasi tersebut dibagi per bagian, per folder seperti itu. Pokoknya dirapihkan, harus dilabeli, diberi heading, diberi subfolder dan lain-lainnya. Lalu siapa yang harus menulis? Ini tergantung besarnya perusahaan. Untuk perusahaan kecil atau yang baru mulai, tentu yang menulis perencanaan bisnis itu yang bertanggung jawab hanya satu orang, yaitu yang pemilik perusahaan biasanya. Nah, untuk perusahaan yang lebih besar, biasanya ada satu orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan untuk memastikan bahwa dokumen itu konsisten baik dalam konten maupun gayanya. Nah, untuk proyek perusahaan yang besar atau perencanaan yang kompleks harus ada yang namanya project management. Nah, manajer project ini harus mengalokasikan tugas yang spesifik pada anak buahnya dan juga memberi deadline. Nah, untuk mengelola dokumen juga project management dan yang bagian mengelola dokumen harus bekerja sama untuk merapikan dokumen perencanaan bisnis, untuk merancang perencanaan bisnis. Setiap versi dari dokumen itu harus diberi label, dirapikan, diupdate, dan juga ada perubahannya. Nah, ini ada time management matrix atau matrix pengelolaan waktu. Ada 4 bagian pekerjaan. Ada yang urgent dan important, yaitu contohnya ada krisis perusahaan, ada permasalahan maupun ada proyek yang ada deadline-nya. Itu termasuk pekerjaan yang urgent dan penting. Nah, ada juga pekerjaan yang penting tapi tidak urgent dan tidak harus diselesaikan secara cepat, seperti membangun hubungan yang baik, mengidentifikasi peluang, dan juga merencanakan bisnis. Ada pekerjaan yang urgent harus segera diselesaikan namun tidak penting, seperti membuat laporan, menghadiri meeting. Nah, ada juga pekerjaan yang tidak penting dan juga tidak harus segera diselesaikan, seperti merapikan meja, merapikan email, dan lain-lain. Nah, proses pembuatan perencanaan bisnis itu harus berkelanjutan dan dilakukan berulang-ulang. Karena apa? Karena industri itu berubah, terutama industri yang cepat, fast moving industri ya, seperti food and beverage, fashion, itu kan fast moving industries. Perusahaan harus mengidentifikasi perubahan lingkungan, harus memonitor perubahan lingkungan agar nanti strateginya bisa disesuaikan dengan pasar, dengan lingkungan saat ini. Nah, makanya kenapa proses perencanaan bisnis itu harus direview. Yang pertama dilakukan itu yaitu mereview strategi. Apakah strateginya sudah sesuai dengan keadaan yang sekarang? Nah, mereview strategi ini berguna untuk mengetahui bisnis perusahaan itu sedang ada di posisi mana sih? Apakah sedang berada di puncak pasar, atau sedang turun, atau sedang di bawah, atau ada peluang di masa depan. Nah, lalu yang harus direview selanjutnya adalah perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasarannya juga harus direview. Selain itu, selanjutnya rencana operasional juga harus direview. Nah, taktik yang dimiliki perusahaan itu dapat dirinci menjadi rencana operasional, di mana taktik itu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari.
Oke, nah lanjut, bisnis modelnya juga harus direview. Bisnis model dan keuangan juga bisa menyediakan kerangka untuk mengetahui strategi bisnis, taktik, dan rencana operasional apakah akan mampu membantu perusahaan mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya yang harus direview adalah mengenai pendanaan. Model bisnis juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pendanaan apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan dan berapa banyak, berapa lama pendanaan itu harus harus disediakan. Nah, selanjutnya analisis juga risiko perusahaan. Karena investor juga ingin tahu seberapa besar risiko yang dimiliki perusahaan di masa depan. Analisis risiko juga dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, selanjutnya perencanaan bisnis itu setelah ditulis akan dipresentasikan pada manajemen dan tim project yang akan akhirnya mengimplementasikan proses perencanaan bisnis tersebut. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan ketiga. Terima kasih.